Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tetap menyertai kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Nah saudara, di dalam kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan pokok bahasan hati kita menentukan hidup kita. Hati kita menentukan hidup kita. Nah, jangan salah paham lebih dulu. Yang saya maksudkan di sini bukan bahwa karena hati ini manusia menjadi hidup. Tidak. Ya, bukan. Karena hati yang ada pada tubuh manusia ini adalah bagian dari tubuh ini. Ya. Kita tahu bahwa lewat firman Allah ya bahwa ketika Allah menciptakan manusia yang pertama kali dari debu tanah, maka kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia dan kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi jelas di sini bahwa hidup manusia ini sumbernya dari Allah sendiri. Nah, tetapi kalau tema ini atau judul ini saya sampaikan, itu tujuannya adalah untuk kita paham bahwa hati organ manusia ini yang ada di dalam tubuh ini itu mengambil peran penting ya di dalam perjalanan hidup kita. Jadi suasana hati inilah saudara yang akan menentukan kita menjadi manusia yang beruntung atau sial. Ya, manusia yang bahagia atau manusia yang menderita. Ya, jadi bukan berarti bahwa hati ini kemudian memberikan kita nyawa hidup, tidak. Tetapi hati ini menentukan hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita baca dulu ayatnya di dalam Amsal pasal 4. Ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sana, jagalah hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ini. Ya. Dari situ terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, hati memang memegang peranan yang sangat besar di dalam hidup manusia. Jatuh bangunnya manusia ditentukan oleh sikap hati. Jadi hati ini menentukan nanti apa yang terjadi di dalam langkah perjalanan hidup kita ini. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15, ketika orang Farisi mulai menegur murid-murid Tuhan yang makan dengan tidak membasuh tangannya. Tuhan Yesus jawab, kamu ngerti enggak? Yang menajiskan itu bukan yang dari luar masuk ke dalam mulut. Karena nanti pada akhirnya dia akan pulang ke jamban. Tetapi yang menajiskan itu apa yang dari dalam ini keluar melalui mulut. Apa yang dari dalam itu dari hati. Ya, karena dari hati itulah kemudian muncul pikiran jahat. Muncul pembunuhan, muncul perzinahan, muncul percabulan, muncul pencurian dan sumpah palsu serta penghujatan. Dari dalam hati ini. Ya, sebab itu hati itu punya peranan penting. Hawa pertama kali jatuh dalam dosa yang akhirnya semua orang menderita sampai sekarang ini, diawali dari hati. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan di sana, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Bayangkan hati. Pohon itu menarik hati.
karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil buah pohon itu dan dimakannya. Saudara, setan datang tidak menghancurkan fisik manusia pertama kali. Ya, tidak. Jadi Hawa jatuh dalam dosa itu bukan karena digigit ular, tidak. Tetapi oleh tipu muslihat dari iblis yang mempengaruhi hati. Jadi hati punya peran penting. Ketika Hawa melihat buah pohon yang menarik hati, dari hati yang tertarik muncul satu tindakan, dia ambil pohon itu dan dimakan. Haleluya. Dan anehnya di sini saudara, ketika dia habis makan, dia juga berikan kepada suaminya, si Adam yang bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia. Yang mendengar pertama kali sebelum perempuan itu diciptakan adalah Adam. Dia mendengar, jangan kamu makan buah pohon itu sebab kalau kamu makan kamu akan mati. Yang pertama kali dengar. Ya mungkin Hawa dikasih tahu lah. Tetapi apa yang terjadi ketika Hawa menyodorkan buah pohon itu diberikan kepada suaminya? Suaminya nggak nolak. Saja saudara. Kenapa? Sekali lagi hati punya peran dalam hidup manusia. Karena dia bisa membayangkan, coba bayangkan kalau nanti permintaan Hawa itu ditolak. Dia akan menjadi susah. Hatinya akan menjadi sedih. Kenapa? Karena tidak ada perempuan lain di Eden waktu itu. Kalau ditinggal minggat sama si Hawa, coba perasaan hatinya. Nah, pertimbangan hati inilah yang kemudian mengambil satu tindakan, dia ikut makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudaraku, akibat makan inilah kemudian terjadi masalah, terjadi kasus untuk perjalanan hidup manusia. Hati ini menentukan langkah perjalanan hidup manusia, senang atau susah, menderita atau bahagia, itu dimulai dari hati. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung. Susah payah waktu mengandung. Mengandung jadi susah payah. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Coba bayangkan saudara. Dengan kesakitan sejak itu muncul penyakit macam-macam. Coba andai kata tidak susah di dalam sedang mengandung, ya tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan waktu melahirkan, paling 1 minggu lahir 1 kali. Lahir, oh banyak. Seperti firman Allah katakan, penuhilah bumi ini, kuasailah semua binatang-binatang di laut, di udara, dan di darat. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, manusia gagal oleh karena hati. Suasana hati kita lah yang menentukan hidup kita. Itulah sebabnya firman Allah katakan, saudaraku, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situlah ya kehidupan kita. Haleluya. Nah saudaraku, suasana hati ini menentukan hidup kita, ya. Jadi suasana hati menentukan hidup kita. Lantas pertanyaannya muncul sekarang, suasana hati yang bagaimana yang sesungguhnya yang harus kita miliki? Karena suasana hati ini menentukan hidup kita. Suasana hati yang bagaimana sekarang yang harus kita miliki? Nah, saudaraku, saya munculkan di sini ada 3 hal, ya. Bahwa yang pertama adalah hati yang tenang. Itu saudara, suasana hati yang tenang, ya. Dan yang kedua adalah suasana hati yang gembira.
Haleluya. Dan yang ketiga adalah suasana hati yang tegar. Ya. Hati yang tenang, hati yang gembira, hati yang tegar, itulah yang harus kita miliki sebagai suasana hati kita. Hati yang tenang. Haleluya. Nah, saudaraku, suasana hati yang tenang ini tidak gampang panik artinya. Ya, tenang. Ya, tenang. Tidak gampang panik, saudara. Ya, banyak orang menghadapi persoalan, menghadapi masalah segera ditandai dengan yang namanya kepanikan. Ya. Tetapi Tuhan inginkan kita memiliki hati yang senang, hati yang tidak gampang panik, ya. Haleluya. Haleluya. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25, di situ dikatakan, ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara, kita lihat kalau hati ini lagi cemas, apa yang kita cemaskan itu justru yang datang. Oh, cilaka, makanya tidak boleh cemas. Ya, milikilah hati yang tenang, karena yang kucemaskan itulah yang datang kepadaku, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Saudara, itu satu hal sangat merugikan, ya. Nah, satu saat saudara, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, Saul sedang berhadapan dengan Goliat. Ini cerita yang tidak asing lagi. Goliat ini adalah figur yang tinggi besar. Dia adalah seorang pahlawan perang dari orang Filistin. Dia memakai pakaian yang lengkap, berketopongkan, ya, pakai baju sirah, bawa tombak. Masih ada yang bawakan perisai di sebelahnya. Kemudian dia berteriak-teriak, "Hei orang Israel, ayo sekarang kita berperang. Munculkan satu orang pahlawanmu untuk berperang dengan aku. Dan siapa yang kalah itu akan nanti jadi budak." Saudara-saudara, bayangkan, aku menantang kamu, barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan yang lain. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hatinya. Ya, mereka sangat ketakutan, panik. Bayangkan. Haleluya. Padahal Saul ini seorang yang juga punya pengalaman perang. Tetapi waktu menghadapi Goliat yang tinggi besar, dia ketakutan. Saul dan segenap orang Israel secara massal sangat ketakutan menghadapi musuh dengan figur yang kelihatan, yang tinggi besar. Ya, figurnya kelihatan, posturnya tinggi besar. Wajar kalau takut. Ya, waduh, bagaimana ini? Ya, saudara, masalah bisa datang menakutkan. Nah, saat sekarang ini kita juga secara massal sangat ketakutan menghadapi musuh. Ya, cuma bedanya figur musuh kita itu kecil dan tidak kelihatan. Ya, figur musuh kita itu kecil dan tidak kelihatan, tapi juga bisa membuat panik semua orang. Ya, dari seluruh kalangan, seluruh lapisan, semua panik menghadapi musuh yang kecil, yang tidak terlihat ini figurnya seperti apa. Kalau Saul, jelas, saudaraku, figurnya Goliat muncul sangat besar.
suaranya menggelegar, penampilannya oke. Wajarlah kalau mereka mulai ketakutan. Tetapi kita berbanding terbalik, saudara, musuh kita kecil, tidak kelihatan, tidak pakai suara yang menggelegar, tapi cukup menakutkan. Itulah si virus corona. Semua sekarang, saudaraku, sedang dibingungkan, sedang ditakutkan, sedang dicemaskan, ya, haleluya. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi di dalam kitab Samuel? Ya, ketika Daud sedang mencari kakak-kakaknya, sampai akhirnya dia mendengar gelegar suaranya si Goliat, dia minta diantar menghadap ke Saul. Dan dia yang nekat mau berperang melawan Goliat. Saul berkata, "Kamu ini siapa?" Goliat itu seorang yang terlatih dengan perang. Ya, sudah terlatih, dan kamu itu apa? Saudara, tetapi Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakarnya singa dan cakar beruang." Ya, pada saat dia menggembalakan kambing domba, nah tiba-tiba itu ada beruang dan singa bareng-bareng dia terkam itu anak kambing domba gembalaannya. Tetapi apa yang terjadi? Sama si Daud, kedua jambut binatang itu dipegang dan dihantamkan. Ya, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, itu juga yang akan melepaskan aku. Saudara, kata Saul akhirnya, "Ya sudahlah, pergi, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku, Daud di dalam keadaan, di dalam kondisi yang terjepit semacam itu, saudara-saudara, dia menghadapinya dengan tenang. Biar saya yang hadapi, ya. Karena firman Allah mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-6, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Cuma segenggam, saudara. Hati yang tenang, ya, diukur oleh firman Allah. Segenggam saja kamu memiliki ketenangan, saudaraku, itu jauh lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Karena jerih payah kita itu sama dengan usaha menjaring angin, katanya, ya, haleluya. Nah, saudara, satu hal saja yang dikatakan oleh firman Allah, tenang. Menghadapi situasi yang semacam ini bukan kita nggak peduli, bukan. Jangan panik, saudara, tenang. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, ya, dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, dikatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu." Ini penghiburan dari Tuhan, saudaraku. Jangan gelisah. Bukan berarti kita nggak prihatin, bukan berarti kita nggak peduli dengan situasi suasana yang terjadi. Tetapi kita harus menampilkan satu kehidupan yang berbeda. Suasana hati kita ini jangan panik, tetaplah tenang dan jangan gelisah, kata firman Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa tenang menghadapi kepanikan semacam itu? Ya, sudah Tuhan Petrus mengatakan dalam pasal 4 ayat yang ke-7, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Coba kalau kita panik, ya, kita diliputi dengan kecemasan, bagaimana kita bisa berdoa? Tetapi kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa.
kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa ini artinya menghadap kepada Allah, saudaraku ya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua dan ketiga, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan pernah goyah. Saudara, tenang ya. Suasana hati yang tenang itu akan membawa kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu kita tidak akan pernah sanggup menghadapi musuh yang begitu hebat seperti sekarang ini. Tetapi dengan tenang kita berdoa menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, suasana hati yang tenang itulah yang harus kita miliki yang pertama, ya. Dan yang kedua, suasana hati yang gembira. Oh, gembira, bersukacita. Bukan berarti kalau orang lain sedang susah, sedang menderita, kita jingkrak-jingkrak, ya kita nyanyi seenaknya sendiri, saudaraku. Tetapi bergembira ini jangan larut di dalam kesedihan, saudara. Ya, jangan larut di dalam kesedihan. Bersukacitalah, bergembiralah, ya. Karena Amsal Sulaiman pasal 15 ayat 13 mengatakan hati yang gembira itu membuat muka ini berseri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan patah semangat, saudara. Milikilah hati yang gembira. Di dalam situasi yang semacam ini, saudara, mari kita tetap bergembira. Sekali lagi, ya bukan kita maunya sendiri, bukan ya. Bergembira itu dalam hati kita ini menghibur diri kita sendiri, ya. Sebab kita tidak mungkin bisa menolong orang lain dengan kemampuan kita. Masih ada petugas-petugas yang berusaha menolong sampai hari ini, tetap menolong. Tapi bagaimana dengan kita? Mari kita kuasai diri dan tetap bersukacita. Hati yang gembira itu membuat wajah kita, muka kita berseri. Jangan sampai kita terlalu bersedih hati, saudaraku ya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita ya tetap bersukacita di dalam segala hal. Ya, Amsal pasal 15 ayat 13 dikatakan, orang yang menyanyikan untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Saudara, kalau orang yang sedih kemudian dibarengi dengan nyanyian-nyanyian sedih, dikatakan seperti orang melepas bajunya, menanggalkan bajunya di musim dingin. Aduh, hatinya nyanyiannya sedih terus. Haleluya. Ya, dulu saya paling suka menyanyi. Ya, dulu waktu masih zaman saya ikut band dulu ya, saya menyanyi. Nyanyiannya itu ya sedih-sedih saja. Hatiku sengsara tak terkira. Oh, sengsara, sudah sengsara tak terkira lagi. Saudara, patah hatiku jadinya. Lupakan semua. Ya, menghadapi kondisi yang semacam ini, mari hati kita tetap berbesar hati, kita bersukacita, kita bersukaria. Haleluya. Ya, bersukaria, ya, tidak larut dalam kesedihan, ya. Bahkan sukacita kita itu dianjurkan oleh firman Allah, saudaraku. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Tapi sukacitanya bagaimana? Sukacita di dalam Tuhan, ya, bukan sukacita menurut dunia ini jingkrak, tidak ada arahnya, ya. Tapi bersukacitalah di dalam Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacita. Haleluya.
Saudara, Tuhan ingin suasana hati kita ini bersukacita. Karena apa? Akan berpengaruh kepada jalan hidup kita. Ya, bersukacitalah. Ya. Jangan larut di dalam kesedihan. Ya. Di dalam Amsal Sulaiman dikatakan ayat pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bukan hanya sekedar obat, tapi obat yang manjur, mujarab. Tetapi kalau semangat kita patah, itu mengeringkan tulang. Sudah bayangkan kalau tulang kita itu kering, sakit semua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Allah. Haleluya. Mari kita gunakan sikap hidup kita untuk tetap memiliki hati yang gembira. Tapi bagaimana caranya untuk kita memiliki hati yang gembira? Ya, kok bisa dalam situasi semacam ini kita harus memiliki hati yang gembira? Coba bayangkan semua kerjaan sudah dirumahkan, sehingga mungkin tidak tahu dapat gaji atau tidak, saya nggak ngerti. Ya saudara, orang bekerja sudah dirumahkan, belum yang lain, kasus-kasus yang lain. Saudaraku, ya mau beli apa saja sekarang, oh malah di perjalanan kita dicegat dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira? Bagaimana jalan keluarnya? Dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan titah Tuhan, titah itu perintah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Ya, perintah Tuhan itu murni, tidak dibuat-buat. Perintah Tuhan itu murni dan membuat mata ini bercahaya. Oh, saudara, kuncinya cuma satu, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang bagaimana itu, saudaraku? Ya, firman Tuhan yang kita perhatikan, yang kita usahakan untuk kita bisa mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang 16 dikatakan di sana, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Oh, menikmati ini bukan sekedar makan, saudara. Orang makan biasa, tak. Tapi yang namanya menikmati itu makan, dikunyah pelan-pelan sambil menikmatinya. Apabila aku berjumpa, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, kata Yeremia, maka aku menikmatinya. Kenapa? Karena firman itulah yang menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ketika aku bertemu firman-Mu, aku menikmati dan hatiku menjadi bahagia, hatiku menjadi gembira. Saudara, kesukaan kita, saudara, bisa terjadi kalau kita memahami firman Allah, mengerti firman Allah, dan kemudian kita melakukan firman Allah. Ya, jangan kita menjadi larut di dalam kesedihan kita. Bacalah firman Allah, dengarlah firman Allah, dan saudara sekarang kemudahan bisa mendengar firman Allah di mana-mana lewat online. Ya, saya melihat banyak mereka yang streaming, ya, supaya kita bisa mengikutinya. Nah, saudaraku, banyak orang Kristen yang memang dalam situasi sulit malah lupa firman Allah, nggak baca firman Allah. Yang dibaca adalah kebingungannya sendiri, ya, mencari bagaimana caranya bisa menemukan obat ini, obat itu. Saudara, carilah Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia masih bisa dihampiri. Berdoalah selagi dia mau mendengar doa kita. Ya, jadikan suasana hati kita tenang. Jadi, saudaraku, yang ketiga sekarang, milikilah hati atau suasana hati yang tegar. Tegar, ya, tegar itu tidak gampang tawar hati.
tegar, itu kuat, ya, menghadapi segala problema apapun. Ya, haleluya. Amsal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada saat kesesakan itu datang kepadamu, maka kamu tidak akan pernah memiliki kekuatan, tidak pernah memiliki kemampuan. Kecil kekuatanmu. Kenapa? Didahului dengan tawar hati. Saudara, didahului dengan tawar hati, kalah sebelum berperang. Saudara, suatu saat bangsa Israel diperintahkan oleh Musa di bawah pimpinan Yosua untuk menuju Kanaan, negeri perjanjian. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika ada 12 pemintai masuk ke sana, mereka pulang dan melaporkan bahwa tanah yang dijadikan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, limpahnya, berkatnya banyak. Ini hasilnya, dibawalah hasil, contoh hasil tanah itu luar biasa. Tapi kata cuma itulah yang membayangi mereka. Ya, memang luar biasa. Cuma di sana ada Bani Enak yang tinggi besar. Ya, suka makan orang. Kita ini belalang. Pasti kita akan dihabisi oleh mereka. Oh, mari kita pulang saja kembali ke Mesir. Nah, bodoh. Menghadapi persoalan sudah merasa kalah sebelum menang. Saudara, mari kita punya keyakinan kita pasti menang. Itu bukan sombong, saudara. Ya, bukan sombong. Karena orang yang berani melawan, orang yang berani melangkah menghadapi tantangan, itu pasti punya andalan. Nggak mungkin tidak, saudara. Kita lihat di cerita-cerita duniawi, di pewayangan dan sebagainya. Kenapa Krishna itu berani berperang dan selalu menang? Dia punya senjata pamungkas yang namanya cakra. Kalau Arjuna dia punya pamungkas yaitu keris Pasopati. Wah. Kalau Bima, dia punya gada yang besar. Tapi kalau Jackie Chan, kenapa dia selalu menang? Karena dia punya andalan jurus mabuk, saudara. Ya. Kalahlah musuhnya. Saudara, bukan sombong. Tatkala kita menghadapi persoalan di depan kita, kita harus yakin kita menang karena kita punya andalan. Yosua waktu mendengar keluhan orang-orang Israel, saudara, dia tidak gentar, ya, dia tidak tawar hati. Ya, Yosua berkata, ya, dalam Bilangan pasal 14 gitu ya. Oi, jangan takut. Kita maju saja. Ya, hanya janganlah kamu memberontak kepada Tuhan. Nah, di dalam situasi yang sulit, jangan malah menyakitkan hati Tuhan. Jangan malah menyalahkan Tuhan. Ya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudara, ini keyakinan, saudara. Ya, keyakinan. Kita akan telan habis. Kenapa Yosua bisa berkata demikian? Ya, dia berkata, yang melindungi mereka sudah meninggalkannya, sedang yang menyertai kita itu adalah Tuhan. Ya, janganlah takut dan janganlah cemas. Saudara, andalan kita di dalam hidup ini cuma satu, yaitu Tuhan. Ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya, haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara, juga demikian.
ketika Daud dia berperang dengan Goliat itu, yang tadi berkata, aku yang akan lawan dia. Dia berangkat berperang itu bukan dengan kemampuannya sendiri, saudara, bukan sombong dia. Aku yang akan lawan dia. Sama seperti Yosua, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Demikian pula dengan Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, ditertawakan. Kok kira aku ini anjing? Betul. Kamu datangi aku dengan tongkat. Aku akan cincang kamu, aku akan bunuh kamu. Tetapi apa kata Daud? Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Ya, tetapi aku akan datang kepadamu, ya, dengan nama Tuhanku. Aku datang dengan nama Allahku yang segera akan menghabisi engkau. Haleluya. Ya, saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan ketika Yosua menghadapi kasus semua mundur lari, dia cuma mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai kita, jangan takut, jangan khawatir. Ketika Daud menghadapi Goliat, Saul dengan seluruh rakyatnya ketakutan, tapi dia menghampiri Goliat dengan andalan. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Ya, kemudian dengan pengalih-alih, dia lemparkan pengalih-alih itu. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak menyertainya, si Goliat itu pakai ketopong, pakai baju sirah, lengkap semua. Ya, ketopong itu artinya semua wajah-wajah tertutup rapat kecuali yang di dahi sini, itu ketopong. Ya, tapi apa yang terjadi? Batu yang dilempar oleh Daud yang kecil itu melesat, bukan kena di tempat lain, tapi kena yang terbuka, itulah dahinya Goliat. Langsung masuk ke dalam, jatuh. Kemudian dipenggal kepalanya oleh Daud. Saudara, miliklah hati yang tegar. Ya, kita lawan musuh kita. Tetapi sekali lagi, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan Tuhan, ya. Kita andalkan Tuhan, ya. Nah, marilah saudara-saudara, kita jaga suasana hati kita agar kita tetap memiliki kemampuan di dalam menghadapi segala perkara. Ya. Kita jaga suasana hati ini, karena suasana hati inilah yang menentukan jalan hidup kita. Menang atau kalah, sukses atau gagal, ya. Marilah kita jaga suasana hati kita ini sekali lagi. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-12, ya. Bangkitkanlah ya Tuhan, kembali kepadaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkaplah aku dengan roh yang rela. Bangkitkanlah kembali kepadaku ya Tuhan kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, saudara-saudara, marilah dalam kesempatan saat ini, sekali lagi kita tidak bisa memungkiri apa yang terjadi sekeliling kita itu menakutkan, mengerikan, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa lawan dia. Ya, tidak ada seorang pun bisa lawan dia. Tetapi mari kita menantikan pertolongan dan perlindungan Tuhan, ya, sampai musuh-musuh itu dikalahkan. Ya, syaratnya milikilah hati yang tenang, milikilah hati yang gembira bersukacita, dan milikilah hati yang tegar. Ya, tidak mudah menyerah. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu lagi. Amin.